Saya ya melakukan pendekatan pribadi terhadap Pak Bobi Pitobi ya, agar bagaimana anak-anak sekolah kita itu jalan aksesnya bisa dibuka, karena ini untuk kepentingan mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan ini kepentingan umum. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Penutupan akses jalan menuju lokasi sekolah di Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang oleh pengusaha Pitobi dan Caico telah menjadi perhatian dari berbagai pihak. Akibat dari penutupan jalan berupa pagar tembok dari pengusaha tersebut, membuat aktivitas siswa menuju sekolah menjadi sangat terganggu. Terkait hal tersebut, menurut salah satu pemerhati pendidikan di Kota Kupang, Samuel Haning Esa Ema, sesungguhnya tidak perlu terjadi. Oleh sebab itu, dirinya berinisiatif menghubungi pemilik lahan, dalam hal ini Bobi Pitobi, sekaligus meminta agar membuka kembali akses jalan menuju sekolah yang selama ini ditutup. Untuk mengetahui seperti apa hasil pendekatan yang dilakukan oleh Samuel Haning terhadap Bobi Pitobi, selengkapnya simak wawancara kami berikut ini. Saya perlu memberitahukan agar masyarakat ya kan, dan pihak sekolah dan pihak orang tua bisa tahu ketika viral di medsos mengenai aktivitas ya anak-anak ke sekolah, itu ada SD Petra dan SMK 07 di sana, itu terhalang sekali jalannya ya, ada pagar tembok itu Pak Pitobi dan Cajong. Tetapi saya ya melakukan pendekatan pribadi terhadap Pak Bobi Pitobi ya, agar bagaimana anak-anak sekolah kita itu jalan aksesnya bisa dibuka, karena ini untuk kepentingan mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan ini kepentingan umum. Karena pendekatan saya pribadi dengan Pak Bobi Pitobi itu baik, maka Pak Bobi Pitobi ya siap untuk membuka akses jalan pagar itu, sehingga warga anak-anak sekolah bisa dengan mudah ke sekolah, baik itu SD Petra dan juga SMK 07. Itu luar biasa sekali. Bahkan eksavator itu udah ada di sana. Saya sendiri yang turun ke lokasi, cek eksavator benar ada nggak. Ternyata benar, Pak Bobi Pitobi itu sudah siap ya dengan eksavator ala-ala berat untuk membuka pagar itu agar anak-anak sekolah itu bisa melewati jalan itu sehingga mempercepat sekolahnya ya, mereka tidak terlambat, tidak lagi naik pagar dan lain, tidak lagi ya. Itu udah Pak Bobi Pitobi sudah siap ya, itu hal yang luar biasa gitu. Lalu pertanyaannya kenapa belum sampai saat ini ya Bobi Pitobi belum mau membuka? Karena begini, Bobi Pitobi mau menunggu pertanahan dan pihak DPR ya untuk mau menunjukkan batas-batas tanah yang sebenarnya, agar jangan sampai batas-batas tanah yang sebenarnya ketika Pak Bobi buka lagi ya, yang kena orang yang punya tanah, orang lain punya tanah maksudnya, maka nanti ada persoalan hukum. Ini hanya tarik ulur-ulur, itu hanya menunggu pihak BPN kota ya dengan DPR, hanya itu aja gitu. Saya kira kalau ada niat baik daripada seluruh teman-teman kita ya, baik itu birokrasi, BPN dan juga pihak legislatif yang membantu warga kita, mari kita membantu dengan hati yang tulus. Pak Bobi hanya itu aja. Halnya sederhana, Pak Bobi bilang kalau dia buka
dia bongkar, lalu karena orang lain punya tanah lagi, ya kan jadi persoalan hukum bagi Pak Bobi itu sendiri. Sehingga Pak Bobi mau bahwa betul-betul dia bongkar itu sesuai dengan aturan hukum, dengan batas-batasnya. Nah sekarang gimana kinerja kerja dari DPR ya untuk bisa membantu ya warga kita dan juga pihak BPN sesegera mungkin lah turun untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya. Bapak, kejadian ini kan setelah berjalan dalam waktu cukup lama. Apa penyebabnya sehingga Ahmad dan pemerintah belum bisa mengatasi hingga saat ini? Nah, setahu saya mendapat laporan dari Kepala SMK 07. Tahun lalu sudah lakukan mediasi di DPR, tetapi tidak tuntas. Tidak tuntasnya sebenarnya sederhana. Ada kerendahan hati dari pihak DPR kepada pemilik tanah ini masing-masing. Ya. Yang tadi saya katakan kerendahan hati ya untuk pergi ke pemilik tanah Pak Bobi Pitobi dan juga pos Yano Lemonta yang Cecong ini agar mereka bisa membuka akses. Pak Bobi itu mau, eksavator sudah ada loh. Eksavator sudah ada. Saya cek sendiri eksavator, Pak Bobi bilang sekarang sudah siap tinggal bongkar. Tetapi tunggu, udah lama begini lama, udah tunggu ya, DPR Kota Kupang ya dan juga PPN untuk menunjukkan secara langsung batas-batas tanahnya antara Pak Bobi Pitobi ya dengan Pak Yano Lemonta yaitu Cecong. Sehingga ke depan jangan ada persoalan lagi hukum di antara kemudian hari antara Pak Bobi dan Cecong dan juga antara warga lain yang memiliki tanah di situ. Itu maksud di situ. Nah, ini aja yang faktor hambatannya di situ. Itu. Nah, gitu. Saat ini kan Bapak telah melakukan mediasi atau pendekatan dengan kedua belah pihak itu pemilik tanah dan telah menemui hasil. Dari pihak pemerintah sendiri terkesan bergeraknya agak lambat untuk merespon hal tersebut. Harapan Bapak seperti apa? Jadi harapan saya, marilah ya kita jangan tutup mata ya terhadap warga kita yang mengalami kesulitan. Ini anak-anak bangsa kita. Ya, anak-anak yang penerus mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Saya yakin 5 tahun, 10 tahun lagi ada mutiara-mutiara yang bagus dari anak-anak sekolah itu. Ya, tetapi marilah, ya saya minta pemerintah, ya dalam hal DPR Kota Kupang dan BPN sesegera mungkin untuk melakukan secepat mungkin dengan pihak pemilik tanah untuk melakukan negosiasi yang terbaik. Ya, saya udah maksimal dan mereka bukan 100%, 1000% mereka bilang, 1000% mereka minta terima kasih pada saya. Ya, untuk melakukan pendekatan. Ingat, kami melakukan pendekatan ini adalah untuk kepentingan ya warga Kota Kupang. Ya, bukan kepentingan saya secara pribadi, kepentingan warga Kota Kupang. Agar semua akses itu bisa jalan. Siapapun yang mengganggu kepentingan warga Kota Kupang, tugas saya juga sebagai orang pribadi yang punya tanggung jawab di bidang pendidikan, ya harus kita maksimalkan mungkin agar anak-anak ini segala sesuatu bisa tercapai dengan baik, dengan mencerdaskan kehidupan anak bangsa dengan mutu pendidikan lebih baik. Ya. Sedangkan untuk orang tua murid di sekitar sekolah tersebut, himbauan Bapak seperti apa? Ya, kemarin saya pergi sempat bertemu dengan orang tua, ya murid. Mereka minta terima kasih, ya minta terima kasih saya karena melakukan pendekatan-pendekatan, ya. Dan juga saya menyampaikan kepada orang tua, Pak Bobi sudah siap untuk membongkar, tetapi hanya tunggu waktu saja. Ya, saya yakin dengan kondisi ini DPR harus segera mungkin melakukan ya tindakan yang secepat mungkin. Ini kan kalau pertemuan itu kan tidak lama, atau 1 jam itu selesai. Ya, baik DPR, baik itu Badan Pertanahan ya Kota Kupang, selesai. Sebenarnya tidak lama kok gitu. Ya gitu. Saya dengan pribadi karena saya kenal Pak Bobi ini.
Pak Anda Lemonta juga saya kenal, Cecong saya kenal itu. Nah, gitu. Mereka minta terima kasih. Ya, Pak Sami yang punya hati, yang peduli terhadap anak-anak sekolah dan pendidikan dan warga Kota Kupang. Itu aja. Nah. Terima kasih ya Pak. Siap. Halo, selamat siang. Selamat siang, Om Sam. Iya, Om Bo. Beta kau tadi kok. Oh, iya. beta ada di UPT ini, ada di UPT ada pelatihan kan. Anak-anak ini apa dong nih? Doa ada minta beta narasumber. Oh iya. Di UPT. Iya. Oh, di UPT. Karena mana Om Sam? Bobby. Beta hanya mau minta Bobby bisa. Mungkin Om Bobby bisa bantu nih beta kira. Iya. Begini Pak Bobby, ini kan bukan soal beta pentingnya, tapi soal pentingnya anak-anak bangsa atau Bapak Bobby. Siap. Anak-anak sekolah yang itu yang ada jalan sedikit. Beta terima kasih Bapak Bobby sudah ada niat mau buka tuh jalan itu. Yang anak sekolah di Pengkase itu Bapak Bobby. Oh, di Pengkase. Siap. Om Sam. Siap. Bobby. Terima kasih banyak Bapak Bobby, sehingga beta mau ketemu dong. Beta mau sampaikan Bapak Bobby siapa untuk orang supaya agak senang sedikit. Betul Om Sam. Aduh, beta mungkin beta cerita sedikit ya Om Sam. Iya Bapak Bobby. Mengenai itu. Begini Om Sam, itu tuh sudah pasti Om Sam, sudah pasti. Bukannya beta bilang mau tutup kok ini apa. Cuman ini beta cerita dia punya latar belakang sedikit Om Sam. Ini begini, di itu tuh kan botong saling klaim saja bahwa botong bilang ini botong Puntana nih sampai sini karena waktu itu sebelum botong mulai bangun itu botong pergi di pertanahan, botong bilang, "Oi pertanahan, tolong dong beta pembatas batas nih sampai di mana?" Nah, waktu itu pertanahan tunjuk beta batas sampai sini. Oleh sebab itu beta bangun pagar Om Sam. Habis beta bangun pagar sesuai dengan perintahnya BPN. Nah, di sebelah di Cecong, dia juga beta pagar ini sudah bangun duluan. So habis beta bangun dia pagar, Cecong juga bilang, "Oh, son dia beta tanah ini sampai sini." Nah, dia bangun pagar, dia tutup, Om Sam. Oh iya. Dia tutup ini sampai di beta pas di beta pagar itu dia langsung notok langsung di beta pagar begitu. Jadi otomatis anak-anak dong sonde bisa lewat lagi karena dulunya kan tanah masih kosong, Om Sam. Orang dong masih lewat sana apa-apa, tapi begitu beta bangun, nah ini Cecong juga dia bilang, beta tanah ini bukan sampai sini, beta tanah ini. Nah, jadi nah inilah mulai ada ini gejolak Om Sam. Jadi beta bilang kalau begitu pertanahan turun sudah botong turun kau turun ukur supaya jalan ini ada di mana. Kemarin pertanahan ke sini beta di sana sampai sini. Sekarang kalau bilang soalnya kalau beta supaya beta bongkar. Nah botong turun waktu itu botong sudah turun itu di tahun lalu. Dengan beta sampai saat ini beta masih dengan pertanahan. Kasih beta sudah itu hasil supaya beta tindak lanjuti sudah. Beta ini masuk sampai mana kok, Cecong yang masuk sampai di mana kok, supaya potong tindak lanjuti, potong bongkar. Beta mau bongkar cepat-cepat. Ini hari juga beta mau bongkar ini. Cuman dong bilang dia punya hasilnya itu sampai sekarang beta harus tunggu sampai sore dapat dari DRD soalnya ada, dari BPN soalnya ada. Beta bilang, tolong beta nih Om Sam. Kok beta justru mau ini polemik bikin nama bertemu nama babo untuk hanya 2 meter kali 20 meter ini bikin apa ini Om Sam? Beta bilang, beta mau bongkar cepat-cepat sekarang ini. Beta bilang, tolong kasih beta dia punya hasil ukur dengan dia ini supaya beta mau bongkar cepat-cepat. Nah sampai sekarang beta belum dapat itu hasil Om Sam. Jadi makanya beta bilang ini beta mau bergerak juga beta sudah tahu. Sekarang beta mau bergerak, beta sudah tahu masuknya itu beta bongkar sampai di mana. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kami dari Suara Fakta Hukum mendatangi di lokasi sekolah TK dan SD Petra. TK dan SD Petra ya. Untuk mengetahui dampak daripada penutupan akses jalan oleh pihak pengusaha. Menurut Ibu, sepengetahuan Ibu selama ini akibat daripada penutupan akses jalan itu seperti apa dampaknya terhadap anak-anak yang sekolah di tempat ini? Banyak sekali dampaknya karena penutupan jalan itu kan sebenarnya sudah mulai sebelum COVID. Jadi anak-anak sebelum COVID sempat saya lupa bulan apa. Memang anak-anak sewaktu itu sudah bersekolah, jadi mereka mengeluh karena biasanya dari arah PGR
mereka datang ke sini, mereka melewati akses jalan yang biasa dilewatin di situ, tapi harus ditutup sehingga mereka harus putar lewat jalan sana, terus lewat jalan, akhirnya merasa lebih jauh sehingga banyak sekali anak-anak waktu itu untuk istilahnya kesulitan untuk mengikuti proses belajar karena kejauhan, karena kan harus jalan putar terlalu jauh. Terus mungkin juga jadinya harus ada pengeluaran untuk uang ojek, sedangkan rata-rata dari kita punya anak-anak TK dan SD itu permisi, dari kalangan yang orang tuanya ya dibilang pas-pas saja untuk hari-hari mereka. Juga di sini pun juga gereja kita punya jemaat juga banyak yang di situ, mereka biasanya datang ke sini dengan jalan kaki ya, karena kesulitan kadang-kadang untuk mereka mengikuti seperti ibadah rumah tangga, ibadah-ibadah yang kita lakukan kadang-kadang terkendala juga. Terus untuk kegiatan sore dari gereja ini juga ada pelayanan PPA. Itu rata-rata anak kita semuanya anak semua di daerah Kilo 4, Pemancar dengan BGR itu juga terkendala untuk datang ke sini. Karena dengan alasan mereka harus putar jauh, lebih jauh dari biasanya. Padahal kalau lewat situ 5-10 menit sudah sampai. Dengan keadaan seperti saat ini, harapan Ibu seperti apa terhadap pengusaha yang memagari akses jalan pada? Harapan kami jalannya dikembalikan, dikasih kembali, dibuka kembali jalannya sehingga bisa digunakan untuk halangan banyak ya, apalagi untuk anak-anak sekolah. Terlebih anak-anak sekolah di sini sangat memerlukan sekali. Terus apalagi kalau ini nanti akses jalan ditutup, kasihan anak-anak, bagaimana nasib anak-anak ke depan.